pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui Zoom mengenai kartografi dan peta. Nama-nama anggota kelompok: pertama, Milenia Lengkong, NIM 181011 06012. Kedua, Reza Hamid, NIM 181011 06029. Ketiga, Mutia Dai, NIM 181011 06054. 1. Kartografi. Kartografi merupakan sebuah teknik dalam pembuatan peta yang dilakukan dengan cara memperkecil keruangan pada suatu daerah di mana luas permukaan bumi atau benda-benda lainnya yang berada di luar angkasa dapat disajikan dengan mudah untuk kepentingan komunikasi bagi manusia. Konsep kartografi. Ada dua pendapat tentang konsep kartografi yang pada umumnya dikenal dan digunakan oleh para ahli kartografi, yaitu definisi kartografi menurut ACA (International Cartography Association) dan definisi kartografi menurut UN (United Nations Amerika Serikat). Kedua definisi tersebut adalah sebagai berikut. ACA tahun 1973, kartografi merupakan seni, ilmu pengetahuan, serta teknologi tentang pembuatan peta sekaligus mencakup studi sebagai dokumen ilmiah serta hasil karya seni. Menurut UN, pada tahun 1949, kartografi merupakan studi yang mendalami ilmu menyiapkan segala jenis peta dan chart termasuk setiap kegiatan dari lapangan sampai pencetakan akhir. Lalu, sebab kajiannya dirasa oleh para kartografi terlalu luas, maka diadakan konferensi yang terhubung dalam ACA atau International Cartography Association yang menghasilkan gagasan baru. Kartografi menurut pendapat para ahli. Menurut Taylor mendefinisikan kartografi sebagai organisasi, presentasi, komunikasi, dan penggunaan geoinformasi dalam bentuk grafis, digital, atau format nyata. Hal itu dapat meliputi semua langkah-langkah dari persiapan data sampai ke penggunaan akhir dengan penciptaan peta-peta dan hasil-hasil yang terkait dengan informasi spasial. Dengan arti lain dikatakan, kartografi adalah pembuatan data spasial yang dapat diakses, menekankan visualisasinya, dan memungkinkan berinteraksi dengan yang berhubungan dengan masalah-masalah geospasial. Menurut Aristotle B., kartografi merupakan ilmu disiplin yang menyatakan antara pemetaan dan peta. Kartografi menyatukan tampilan atau representasi dari dua fenomena geografi, yaitu geografi dan visual. Menurut Prihandito 1989, kartografi adalah ilmu dan teknik pembuatan peta. Seiring dengan berkembangnya zaman, pengertian mengenai kartografi mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh: 1. Kenyataan bahwa kartografi termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan serta komunikasi. 2. Adanya teknologi yang lebih mutakhir, yaitu komputer. Alasan-alasan tersebut menghasilkan pandangan baru, yaitu kartografi bukanlah langkah pembuatan peta semata, melainkan penggunaan peta sendiri adalah salah satu bidang kartografi. Pengertian kartografi adalah studi dalam membuat peta atau globe yang dulunya dilakukan dengan menggunakan kertas dan pena. Namun, semakin majunya dunia teknologi, kartografi telah banyak dilakukan menggunakan komputer dengan hasil yang lebih baik. Tujuan kartografi pada umumnya adalah membuat peta, dimulai dari mengumpulkan data, memproses data, menggambar data ke dalam bentuk peta, dan mereproduksi atau mencetak peta ke dalam bentuk peta. Klarifikasi kartografi. Mengingat
terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan manusia di bidang ilmu pengetahuan serta teknologi, maka diperlukan adanya pedoman baku tentang pembuatan peta. Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka secara global ilmu kartografi diklasifikasikan sebagai berikut. Klasifikasi kartografi. 1. Kartografi dasar, yaitu pengetahuan kartografi yang pekerjaannya lebih mengutamakan mulai dari pembahasan tentang nilai peta, skala peta, legenda, dan sebagainya. Kedua, kartografi topografi lebih mengutamakan kepada bidang pemetaan topografi dan biasanya pada pembuatan peta-peta skala besar. 3. Kartografi teknik adalah pekerjaan kartografi yang lebih mengkhususkan kepada bidang-bidang pembuatan lettering peta, cetak mencetak peta, dan sebagainya. 4. Kartografi tematik, yaitu mengkhususkan kepada pembuatan peta-peta tematik seperti pemetaan data, sumber daya alam dan mineral, dan penduduk dan sebagainya. 5. Kartografi toponimi adalah kartografi yang mengkhususkan pada penanaman objek geografi. Sistem processing pada kartografi. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan peta. Untuk pembahasan sistem processing pada kartografi akan dilanjutkan oleh Milenia. Selanjutnya adalah sistem processing pada kartografi. Terlihat di sini ada skema sistem processing dalam kartografi. Dinyatakan T1 adalah pengumpulan data, T2 adalah proses pembuatan peta, T3 adalah penggunaan peta, RW adalah real world, RD adalah raw data, MI adalah map image. Terlihat dari skema tersebut bahwa sistem processing data terdiri dari langkah pertama yaitu pengumpulan data, yang selanjutnya adalah pengolahan data, dan yang terakhir adalah penyajian data. Kita melihat skema sistem processing dalam kartografi ini, dapat dijelaskan bahwa pada langkah pertama, pada dunia nyata atau real world, terdapat macam data yang kemudian dikumpulkan sehingga memperoleh data mentah atau raw data. Raw data ini selanjutnya akan digeneralisasi, diseleksi, dan diolah sehingga dapat disaji dalam bentuk peta. Kita tahu peta adalah penampakan permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu dalam bentuk bidang data. Yang selanjutnya, peta yang sudah jadi tersebut yang berisi gambaran mengenai permukaan bumi atau map image harus dapat digunakan oleh si pengguna peta atau map user. Selanjutnya, bahkan pada peta yang baik dan benar secara kartografi, maksud di sini bahwa adalah map image yang setelah jadi, ini bila akan ditelusuri prosedur pembuatannya harus dapat dikembalikan lagi kepada data mentah atau raw data. Seperti inilah skema dari sistem processing pada kartografi. Selanjutnya kita akan membahas tentang peta. Apa itu peta? Istilah peta berasal dari bahasa Yunani mapa, yang artinya tablak atau kain penutup meja. Peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Peta dapat disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang dicetak, hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Suatu peta merupakan representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut dengan kartografi. Banyak peta memiliki skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut dengan atom. Selanjutnya adalah pengertian peta menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edwin Reis, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil dengan berbagai kenampakan dan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Yang kedua, menurut ICA atau International Cartography Association, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa.
yang pada umumnya dinyatakan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Yang ketiga, menurut Aryono Prihandito tahun 1998, peta adalah gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu, digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Yang keempat, menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bako Surtanal tahun 2005, peta adalah wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tingkatan pembangunan. Berikutnya kita akan membahas penggolongan peta. Peta digolongkan menjadi 5. Yang pertama berdasarkan isinya. Berdasarkan isi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama peta umum. Peta umum adalah jenis peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam atau budaya. Peta umum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah peta topografi, yakni jenis peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Yang kedua yaitu peta dunia atau peta geografi, yakni jenis peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Dan yang terakhir adalah peta korografi, yakni jenis peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum dan biasanya berskala sedang. Contohnya peta korografi adalah jenis penggolongan peta berdasarkan isinya. Yang kedua adalah yang pertama peta khusus atau peta tematik. Peta khusus atau peta tematik adalah jenis peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu atau tema khusus. Terdapat beberapa jenis peta tematik, yaitu yang pertama, peta batas wilayah. Peta ini menunjukkan batasan-batasan wilayah yang menjadi kekuasaan komunitas tertentu. Yang kedua adalah peta budaya. Peta ini menunjukkan bekas kampung, kuburan, tempat suci, tempat upacara adat, lokasi untuk mengumpulkan hasil hutan, daerah terlarang, dan lain-lain. Tujuan peta ini untuk menunjukkan sejarah suatu masyarakat dan keunikan hubungan dengan wilayah. Yang ketiga adalah peta pemanfaatan hutan. Informasi dari peta ini menunjukkan bagaimana masyarakat kampung memanfaatkan hutan untuk berburu dan memungut hasil hutan, seperti tanaman obat, bahan makanan, kayu bakar, dan bahan bangunan. Yang keempat adalah peta kepemilikan lahan. Peta ini menunjukkan kepemilikan lahan berdasarkan sertifikat tanah yang dimiliki setiap orang. Dan yang terakhir adalah peta pengetahuan ekologi lokal, menunjukkan pengetahuan masyarakat lokal tentang di mana hewan dapat ditemukan di wilayah tersebut, lokasi berbagai tanaman, lokasi yang cocok untuk ditanami, tempat untuk menemukan ikan di sungai, atau pada kemiringan berapa tanah mudah longsor. Penggolongan peta berdasarkan sumber datanya. Berdasarkan sumber datanya, peta dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut. Pertama, peta turunan atau derived map adalah jenis peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada, sehingga tak memerlukan survei langsung ke lapangan. Yang kedua, peta induk adalah peta yang dihasilkan dari sumber langsung di lapangan. Selanjutnya, penggolongan peta berdasarkan skala. Berdasarkan skala, peta dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut. Pertama, peta kadaster adalah jenis peta yang berskala 1:100 sampai dengan 1:5000. Contohnya pada peta pertahanan dan peta pertambangan. Kedua, peta besar adalah jenis peta yang berskala lebih dari 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contohnya pada peta kecamatan atau kabupaten. Yang ketiga, peta sedang adalah jenis peta yang berskala lebih dari 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Contohnya pada peta provinsi. Yang keempat, peta kecil adalah jenis peta yang berskala lebih dari 1:500.000 sampai dengan 1:1.000.000. Contohnya pada peta negara. Yang kelima, peta geografis adalah jenis peta yang berskala lebih dari 1:1.000.000 ke bawah. Contohnya pada peta benua atau dunia.
Selanjutnya, penggolongan peta berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuknya, peta dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut. Pertama, peta datar atau peta definisi, atau peta biasa, atau peta volumetrik. Peta ini adalah jenis peta yang berbentuk datar dan pembuatannya pada bidang datar seperti kayu. Peta ini digambarkan memakai perbedaan warna atau simbol dan bentuknya. Yang kedua, peta timbul atau peta tiga dimensi atau peta stereometri. Peta ini adalah jenis peta yang dibuat hampir sama dan bahkan sama dengan keadaan sebelumnya di bumi. Pembuatan peta timbul dengan memakai peta tiga dimensi sehingga bentuk-bentuk muka bumi tampak seperti yang di. Selanjutnya yang ketiga, peta digital. Peta digital ini adalah jenis peta hasil pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Peta ini bisa disimpan dalam disket atau CD-ROM, contohnya pada citra satelit dan foto udara. Yang keempat, peta garis. Peta ini adalah jenis peta yang menunjukkan data alam dan kenampakan badan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Dan yang kelima, peta foto. Peta-peta ini adalah jenis peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi dengan garis kontur, nama, dan logo. Selanjutnya, penggolongan peta berdasarkan tingkat kedetailan. Berdasarkan tingkat kedetailannya, peta juga dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut. Pertama, peta detail. Peta yang skalanya 1:25.000. Yang kedua, peta semi-detail. Peta yang skalanya 1:50.000. Dan yang ketiga, peta tinjau. Peta yang skalanya 1:12.000. Klasifikasi peta. Ada beberapa kelompok pengklasifikasian peta. Ini satu, berdasarkan objek peta. Berdasarkan objek petanya, peta juga dibagi menjadi bagian. Pertama, peta statis atau peta stasiun. Peta ini menggambarkan keadaan yang lebih tetap. Contohnya, peta jenis tanah, peta wilayah, dan peta geologi. Dan yang kedua, peta dinamis. Peta ini menggambarkan keadaan yang relatif berubah. Contohnya, peta tata guna lahan, peta permukiman, peta perencanaan wilayah kota, dan peta perencanaan negeri. Kedua, berdasarkan isi peta. Berdasarkan isi peta, peta juga dibagi menjadi dua bagian. Pertama, peta umum atau peta air besar. Peta ini menggambarkan seluruh ketampakan yang ada, baik fenomena alam seperti sungai, danau, gunung maupun fenomena buatan seperti jalan, permukiman, dan kawasan industri. Ada dua jenis peta umum, ini peta topografi atau peta bumi dan peta geografi. Dan yang kedua, peta khusus atau peta tematik. Peta ini menggambarkan permukaan bumi berdasarkan ketampakan tertentu. Contoh, peta jenis tanah, peta vegetasi, peta geologi, dan peta curah hujan. 3. Berdasarkan jenis peta. Berdasarkan jenis peta, peta juga dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, peta foto. Peta foto dibuat dari mozaik foto udara. Kedua, peta garis. Garis ini dibuat dengan sebuah titik, garis, dan area. Yang ketiga, peta dasar. Peta dasar yaitu peta yang dijadikan dasar pembuatan peta tematik yang hanya menggambarkan jalan raya, sungai, dan garis pantai. Dan yang keempat, peta turunan. Peta ini dibuat dengan menggambarkan peta dasar jadi peta tematik. Konsep peta rupa bumi dan peta tematik. Peta rupa bumi atau biasa disebut juga dengan peta topografi atau peta dasar secara umum adalah peta yang menggambarkan permukaan alamnya atau natural features dan penampakan buatan manusia atau man-made features. Penampakan alamnya yang dimaksud misalnya sungai, bukit, lembah, laut, danau, dan lain-lain. Sedangkan kenampakan badan manusia misalnya jalan, kampung, pemukiman, kantor, pasar. Peta rupa bumi antara lain berfungsi sebagai peta referensi atau pengetahuan yang dipakai sebagai dasar bagi peta-peta. Unsur-unsur kenampakan rupa bumi dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu 1. Penutup lahan, yaitu area tutupan lahan seperti hutan, sawah, pemukiman, dan sebagainya. 2. Hidrografi, yaitu meliputi unsur perairan seperti
sungai, danau, garis, pantai, dan sebagainya. Ketiga, museografi, yaitu data ketinggian seperti tinggi dan kontur bangun gedung, rumah, dan bangun perkantoran dan budaya lainnya. 4. Transportasi dan mobilitas, yaitu jaringan jalan, kereta api, kabel transmisi, dan jembatan. 5. Batas administrasi, yaitu batas negara provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, desa. Dan yang keenam adalah toponim, yaitu nama-nama geografi seperti nama pulau, nama selat, nama gunung, dan sebagainya. Peta tematik menurut E.S. Bos tahun 1977 adalah suatu peta yang menggambarkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang kenampakan-kenampakan atau konsep yang spesifik yang ada hubungannya dengan detail topografi tertentu. Menurut International Cartographic Association atau sebagainya, peta tematik adalah peta yang dibuat dan didesain untuk menggambarkan kenampakan-kenampakan atau konsep. Dari batasan tersebut dapat dikatakan secara garis besar bahwa peta tematik merupakan peta yang menggambarkan satu data yang mempunyai khusus dan ada kaitannya dengan detail